Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini, NPM 22430032 dari kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan sistem terdistribusi tentang keamanan. Saya ingin menjelaskan tentang keamanan dari informasi sebagai aset. Informasi adalah salah satu aset bagi sebuah organisasi yang bagaimana aset lainnya yang memiliki nilai tertentu bagi organisasi tersebut sehingga harus dilindungi untuk menjamin kelangsungan organisasi, minimalisasi kerusakan karena kebocoran sistem keamanan informasi, mempercepat kembalinya investasi dan memperluas peluang usaha. Beragam bentuk informasi yang mungkin dimiliki oleh sebuah organisasi meliputi diantaranya ada keamanan informasi. Informasi yang merupakan harus dilindungi keamanannya. Keamanan secara umum diartikan sebagai quality or state or being secure to be free from danger. Untuk menjadi aman adalah dengan dilindungi dari musuh dan bahaya. Keamanan bisa dicapai dengan beberapa strategi yang biasa dilakukan secara simultan atau digunakan dalam kombinasi satu dengan lainnya. Strategi keamanan informasi masing-masing memiliki fokus dan dibangun pada masing-masing kekhususannya. Berikut contoh dari tinjauan keamanan informasi adalah yang pertama ada physical security. Physical security yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan pekerja, anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Yang kedua ada personal security. Personal security yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orang dalam organisasi. Yang ketiga, ada operation security yang memfokuskan strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan. Yang keempat, ada communication security yang bertujuan mengamankan kemampuan media komunikasi, teknologi komunikasi, dan isinya serta kemampuan untuk memanfaatkan alat ini untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima ada network security. Network security yang memfokuskan pada pengaman peralatan jaringan data organisasi, jaringan data isinya serta kemampuan untuk menggunakan jaringan tersebut dalam memenuhi fungsi komunikasi data organisasi. Terus ada aspek keamanan informasi. Keamanan informasi memiliki beberapa aspek yang harus dipakai untuk bisa menerapkan. Beberapa aspek tersebut adalah yang pertama, confidentiality. Confidentiality harus menjamin bahwa hanya mereka yang memiliki hak yang boleh mengisi akses informasi tertentu. Yang kedua ada integritas. Integritas harus menjamin kelengkapan informasi dan menjaga dari korupsi, kerusakan atau ancaman lain yang menyebabkan perubah dari aslinya. Yang ketiga ada availability. Availability harus menjamin pengguna dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan dan tidak dalam format yang tak bisa. Pengguna dalam hal ini bisa jadi manusia atau komputer yang tentunya dalam hal ini memiliki otoritas untuk mengakses informasi. Terus ada tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama: kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan itu seharusnya perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem pemrosesan transaksi sebagai penggajian, piutang dagang, pembelian, dan utang dagang amat penting dalam hal ini. Yang B, ketersediaan.
Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Tujuan ini penting khususnya bagi sistem berorientasi informasi seperti sistem informasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi eksekutif. Yang C, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikan. Manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi adalah bagian dari komponen keamanan informasi. Untuk membuat proses keamanan informasi secara efektif, sangat penting memahami beberapa prinsip dalam manajemen secara sederhana. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Untuk mengatur pengolahan sumber daya organisasi, melakukan koordinasi penyelesaian pekerjaan orang-orang dalam organisasi, dan memegang aturan-aturan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan organisasi. Di antara aturan-aturan itu adalah aturan-aturan keamanan informasi. Yang pertama, aturan informasi. Aturan informasi adalah mengumpulkan, memproses, dan menggunakan informasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang kedua, aturan interpersonal. Aturan interpersonal adalah berinteraksi dengan stakeholder, orang atau organisasi lain yang mempengaruhi. Dan yang ketiga, aturan keputusan. Aturan keputusan adalah memiliki di antara beberapa alternatif pendekatan, memecahkan konflik, dilema, atau tantangan. Sekian, terima kasih.